Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang sudut relasi pada kuadran 1 dan 2. Teman-teman pasti sudah paham dengan konsep kuadran pada bidang kartesius. Kita tahu bahwa ada 4 kuadran yang ada di bidang kartesius. Di video kali ini, kita ingin belajar mengenai relasi-relasi yang ada antara sudut di kuadran 1 dan kuadran 2. Seperti apa? Kita coba lihat yuk. Bagian pertama kita akan belajar terlebih dahulu mengenai sudut relasi kuadran 1. Di sini yang pertama ada relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat minus theta. Bisa dilihat di gambar ini, misalkan kita punya titik P. Dan dari titik P ini ditarik garis ke 0,0. Dan titik P ini koordinatnya di A, B. Panjang garis ini adalah R. Maka sudut yang dihasilkan oleh garis R dan sumbu X positif adalah theta. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada namanya sudut 90 derajat minus theta. Itu yang mana? Itu adalah yang ini. Sudut ini itu yang disebut sebagai 90 derajat minus theta. Kenapa? Karena kalau misalkan kita punya theta yang ini, dan sisi awal yang ada di sumbu X positif ini diputar dan kita kurangi theta, maka dia akan berada di sini. Yang merupakan yang merah ini. Dan bisa dilihat juga bahwa kalau yang merah ini sudutnya 90 derajat minus theta, dan sudut yang dihasilkan oleh P aksen ini adalah theta, maka 90 derajat minus theta ditambah theta hasilnya 90, yang merupakan sudut yang dihasilkan oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Sekarang kita mau lihat dulu nih rasio trigonometri pada sudut theta. Kita punya tetanya di sini, sehingga kita punya sin theta adalah depan, yaitu B, dibagi miring, yang adalah R. Makanya kita punya sin theta adalah B per R. Selanjutnya cos theta, kita punya sisi sampingnya adalah A. Karena sisi yang dekat dengan sudut theta itu adalah garis dari 0,0 ke A. Maka sisi sampingnya adalah A dibagi sisi miringnya yang adalah R. Maka cos theta adalah A per R. Terakhir tan theta adalah depannya yaitu B dibagi sampingnya yang adalah A. Maka tan theta adalah B per A. Sekarang kita mau lihat sudut 90 derajat minus theta yang adalah sudut yang warna merah. Berarti sin dari 90 derajat minus theta adalah sisi depannya nih. Sisi depannya ini adalah A teman-teman. Kenapa? Karena garis yang ini itu seakan-akan seperti terrefleksikan oleh garis Y sama dengan X. Makanya lokasinya berada di sini. Maka A yang harusnya ada di sumbu X menjadi di sumbu Y. Dan B yang harusnya ada di sumbu Y berada di sumbu X. Maka sin 90 derajat minus theta itu adalah A per R. Selanjutnya, cos 90 derajat minus theta adalah samping yang adalah B dibagi sisi miringnya adalah R. Maka kita punya B per R. Terakhir, tan dari 90 derajat minus theta adalah depan yang adalah A per samping yang adalah B. Maka kita punya A per B. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa hasil sin theta itu sama dengan hasil di cos 90 derajat minus theta. Cos theta itu sama dengan sin dari 90 derajat minus theta. Dan tan theta itu sama dengan 1 per tan 90 derajat minus theta. Maka relasi yang terjadi adalah seperti berikut. Sin 90 derajat minus theta sama dengan cos theta. Cos dari 90 derajat minus theta adalah sin theta. Dan tan dari 90 derajat minus theta sama dengan 1 per tan theta. Yang kedua, kita mau melihat relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat plus theta. Bisa dilihat di sini di gambarnya. Misalkan kita punya sudutnya theta seperti ini. Nah, kalau theta ini ditambah 360 derajat, maka dia akan berada di sini lagi garisnya. Sehingga titik P-nya juga berada di sini, di A, B. Maka kita bisa lihat bahwa sin theta adalah depan bagi miring, yang adalah B per R. Cos theta-nya adalah samping per miring, yang adalah A per R. Dan tan theta adalah depan per samping, yang adalah B per A. Untuk sudut 360 derajat plus theta, semuanya juga sama teman-teman. Karena garisnya itu berada tepat bersamaan dengan garis sudut yang theta.
Maka kita akan memiliki hasilnya seperti berikut. Jadi, relasi yang dihasilkan adalah seperti berikut. Bahwa sin dari 360 derajat plus theta itu sama dengan sin theta, cos dari 360 derajat ditambah theta sama dengan cos theta, dan tan dari 360 derajat plus theta sama dengan tan theta. Di bagian kedua ini, kita ingin belajar mengenai sudut relasi pada kuadran 2. Yang pertama, ada relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat plus theta. Bisa dilihat di gambarnya, misalkan sudut theta itu yang ini. Maka kalau theta ini ditambah 90 derajat, maka terbentuk garis yang tegak lurus dengan garis ini. Sehingga tercipta garis yang ini. Dengan koordinat P aksennya menjadi di minus B, A. Maka kita lihat dulu sin tetanya. Berarti sin tetanya adalah B per R, cos tetanya adalah A per R, dan tan tetanya adalah B per A. Untuk sudut 90 derajat plus theta, itu adalah sudutnya yang ini teman-teman. Yaitu 90 derajat plus theta. Nah, untuk mencari rasio trigonometrinya, dia setara dengan kita mencari rasio trigonometri pada sudut yang ini teman-teman. Maka, kita bisa lihat bahwa sin 90 derajat plus theta itu adalah sisi depannya dibagi sisi miringnya, yang adalah A per R. Selanjutnya, cos dari 90 derajat plus theta itu adalah sisi sampingnya yang adalah minus B dibagi sisi miringnya, yang adalah minus B per R. Terakhir, untuk tan 90 derajat plus theta itu adalah sisi depan yang adalah A dibagi sisi samping yang adalah minus B. Maka kita akan punya A per minus B. Jadi, relasi yang dihasilkan adalah seperti berikut. Sin 90 derajat plus theta sama dengan cos theta. Cos dari 90 derajat plus theta sama dengan minus sin theta. Dan terakhir, tan dari 90 derajat plus theta sama dengan minus 1 per tan theta. Yang terakhir, kita ingin lihat relasi sudut theta dengan sudut 180 derajat minus theta. Bisa dilihat di gambar, kalau misalkan kita punya tetanya di sini, maka kita bisa melihat sisi awal yang di sumbu X positif ini diputar 180 derajat, lalu dikurangi dengan sudut theta. Makanya garisnya berada di sini. Analogi yang lainnya adalah titik P yang di sini tercerminkan oleh sumbu Y. Makanya kita punya titik baru P aksen berada di sini. Yang koordinatnya adalah minus A, B. Maka sin theta itu adalah B per R, cos theta adalah A per R, dan tan theta adalah B per A. Sekarang kita mau lihat sin dari 180 derajat minus theta. Nah, berarti perbandingannya adalah sisi depannya yang adalah B dibagi sisi miringnya yang adalah R. Maka hasilnya adalah B per R. Untuk cosnya, kita lihat berarti perbandingannya samping yang adalah minus A dibagi sisi miring yang adalah R. Maka kita punya minus A per R. Terakhir, tannya adalah B per minus A, yang adalah depan per samping. Maka relasi yang dihasilkan adalah sin dari 180 derajat minus theta sama dengan sin theta, cos dari 180 derajat minus theta adalah minus cos theta, dan tangen dari 180 derajat minus theta adalah minus tan theta. Sekarang kita mau melihat aplikasi dari sudut relasi itu. Kita diminta untuk menghitung nilai dari cos kuadrat 30 derajat dikurang sin kuadrat 135 derajat ditambah 8 dikali sin 45 derajat dikali cos 135 derajat. Hal yang teman-teman perlu tahu dulu adalah cos kuadrat dari 30 derajat itu sama dengan cos dari 30 derajat yang dikuadratkan. Tetapi tidak sama dengan cos dari 30 derajat yang dikuadratkan. Jadi teman-teman perlu tahu perbedaannya ya. Oke, berarti kita bisa kerjakan. Nah, sekarang kita perlu mencari tahu dulu nilai dari sin 135 derajat. Di sini ada dua caranya teman-teman. Yang pertama, kita bisa mencari nilai sinnya dengan cara sin dari 90 derajat ditambah 45 derajat, atau dengan cara sin 180 derajat dikurang 45 derajat. Kalau yang pertama, kita harus mencari nilai dari cos 45 derajat. Dan kalau yang kedua, kita harus mencari nilai sin dari 45 derajat. Kita tahu bahwa nilai keduanya adalah setengah akar 2.
Berarti nilainya itu sama ya teman-teman ya. Yang kedua, kita harus mencari nilai dari cos 135 derajat. Di sini juga kita sama, kita bisa mencarinya dengan dua cara. Yang pertama adalah cos 90 derajat ditambah 45 derajat, atau menggunakan cos dari 180 derajat dikurang 45 derajat. Kita bisa lihat bahwa hasil yang pertama itu akan menyebabkan persamaannya menjadi minus sin dari 45 derajat. Dan yang kedua itu akan menyebabkan menjadi minus cos dari 45 derajat. Di mana keduanya menghasilkan nilai minus setengah akar 2. Berarti nilainya ini juga sama. Maka sekarang kita bisa kerjakan. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Dan dikuadratkan. Dikurang sin 135 derajat yang adalah nilainya setengah akar 2. Lalu kita kuadratkan. Ditambah 8 dikali sin 45 yang nilainya setengah akar 2. Dikali cos 135 derajat yang nilainya minus setengah akar 2. Maka kita akan punya 3/4 dikurang setengah dikurang 4. Yang hasilnya adalah minus 15/4. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.